Zubaidah sebagai jaksa penuntut umum, saya Sultan Nurhaliza sebagai saksi, saya Lovareska Amelia sebagai korban, saya Sudarmin sebagai terdakwa, saya Aditya Nurbiza sebagai jaksa penuntut umum 2. Selamat menyaksikan. Akan dilaksanakan sidang perkara penganiayaan kepada JPU. Tetapi alias Menko, untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu persidangan. Penuntut umum, apakah sidang siap dimulai? Penasihat hukum, apakah sidang siap dimulai? Sidang perkara penganiayaan nomor 123 kekerasan dalam rumah tangga 10 dari 18 Pengadilan yang sambung pada hari ini 12 November 2024 atas nama terdakwa Sertati Alia Menko dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan adakan terdakwa ke ruang sidang beserta saksi dan korban. Terdakwa beserta saksi silakan ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah Anda sehat? Saudara korban? Anda sehat. Saudara saksi? Nama lengkap saudara Sertati Alia Menko, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir Sipa 12 September 1965. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, agama Islam, alamat Pulau Payung, Kecamatan Cipu, Kabupaten Kongko, Provinsi Bengkulu, Kebangsaan Indonesia. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Penasihat hukum saudara sudah menyelesaikan surat kuasa dan kartu advokat saudara? Sudah ditunjukkan. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah, Yang Mulia. Tetap diingatkan pada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk merekapsinya. Begitu pula dengan penasihat hukum saudara-saudara, mengerti? Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih Majelis Hakim. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah, diikuti saya sebagai jaksa penuntut umum, dan saya akan membacakan surat dakwaan saudara terdakwa Sertati. Surat dakwaan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipu, Kabupaten Kongko, Provinsi Bengkulu, saudara terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa terlibat perkara dengan saudara Alfa, kata saksi korban yang melihat hal tersebut. Lalu saksi korban bermaksud
saksi korban mengalami luka-luka dan terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sesuai visum Puskesmas nomor 146 2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Agustina Eka Mariani yang menerangkan sebagai berikut. Di bagian kepala, wajah luka memar di kelopak mata bawah sebelah kiri. Di anggota badan di bagian punggung ditemukan memar dan luka-luka gores. Di anggota gerak tidak ditemukan tanda-tanda kelainan. Di anggota kelamin tidak dijumpai tanda-tanda kelainan. Kesimpulannya, luka memar di bawah kelopak mata sebelah kiri tidak diakibatkan oleh benturan dan luka melengkung yang dapat pada leher korban serta memar dan luka pada حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله ثقافنا ولي ثقافنا ولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المحضر والعذروس المحضر والعذروس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله الحدد والعطاس الحدد والعطاس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وجميع الولي وجميع الولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله Saya sebagai jaksa penuntut umum 2, saya di sini akan menyampaikan surat eksepsi atau surat keberatan untuk dakwaan saudara Syed Salfi. Dalam perkara pidana atas nama terdakwa Syed Salfi alias Demesto, tempat lahir Sibak, umur tanggal lahir 50 tahun 12 September 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Sungai Payung, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1 sarjana. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam sidang perkara penganiayaan nomor 123 KDRT 10/2018 di Pengadilan Masamu. Dengan hormat, saya sampaikan Majelis Hakim yang terhormat, saudara dan jaksa penuntut umum yang terhormat, terima kasih dan rasa hormat saya sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami selaku penasihat hukum dan jaksa penuntut umum dari terdakwa Syed Salfi alias Demesto dapat berbuat secara maksimal dalam awal persidangan ini. Dalam kesempatan ini dikenangkanlah kami selaku penasihat hukum dan penuntut umum dakwaan yang dihadapkan di persidangan ini memanfaatkan waktu sejenak untuk memberikan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan saudara jaksa penuntut umum sebelum majelis
Hakim yang terhormat melanjutkan pemeriksaan materi perkara ini lebih lanjut. Setelah kami mempelajari dakwaan saudara JPU, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan tersebut dibuat secara kumulatif alternatif. Menurut pendapat kami, dakwaan saudara JPU terkesan mengada-ngada dan telah nyata keliru, tidak amat dan jelas penguraiannya, serta tidak lengkap mengenai tindak pidana yang dikenakan. Sekian eksepsi dari saya untuk dakwaan saudara terdakwa. Selanjutnya saya serahkan kepada penuntut hukum. Kepada penasihat hukum dipersilakan. Terima kasih majelis hakim. Perkenalkan nama saya Sarlina Sheila. Saya selaku penasihat hukum dari terdakwa Saksi Arya Domesto akan membacakan surat keberatan saya. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang terhormat dan sidang pengadilan yang kami muliakan. Dalam permohonan tidak dijelaskan mengenai ukuran atau tidak jelaskan saja yang dapat dijadikan alasan. Mengenai suatu surat dakwaan menyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini kiranya berkepentingan pendapat Aditya Nofrizal yang menyatakan bahwa keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima. Surat dakwaan jaksa penuntut umum bertentangan dengan peraturan yang lebih spesifik dan peraturan yang umum bahwa jaksa penuntut umum terdapat terdakwa Saksi Arya Domesto melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersangka yang telah dibacakan pada tanggal 12 November 2022 adalah bertentangan dengan asas hukum, di mana seharusnya terdakwa Saksi Arya Domesto didakwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukan seperti yang tercantum atas dakwaan jaksa penuntut umum yang didakwakan melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa dengan demikian dakwaan terhadap Saksi Arya Domesto tentang sengaja melakukan penganiayaan tidaklah dapat disebut berdasarkan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Dengan demikian dakwaan menyatakan tidak diterima. Selanjutnya, kami selaku penasihat hukum terdakwa Saksi Arya Domesto dengan ini memohon kepada majelis hakim memeriksa hal ini dan memutuskan perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut. Pertama, menerima keberatan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Ya Tarim ya Tarim, ya Tarim ya Tarim, Syailillah Syailillah, Syailillah Syailillah, Baldatul Awliya, Baldatul Awliya, Syailillah Syailillah, Syailillah Syailillah, Bijahi Ba'nawi, Bijahi Ba'nawi, Syailillah Syailillah, Didakwakan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah terbukti secara sah dan kami tetap pada keputusan kami majelis hakim. Saudara terdakwa Ya Tarim ya Tarim, ya Tarim ya Tarim, Syailillah Syailillah, Syailillah Syailillah. حبيبنا الكريم، حبيبنا الكريم، شايلillah شايلillah، شايلillah شايلillah، صفوفنا